Rencana PSSI akan kembali menggulirkan kompetisi Liga 2 pada Oktober mendatang didukung manajemen Sriwijaya FC. Namun sebelum kompetisi bergulir, Sriwijaya FC meminta ada regulasi dari PSSI terkait kontrak pemain dan pelatih. Regulasi baru perlu dikeluarkan agar nanti saat pelaksanaan kompetisi tidak menimbulkan perselisihan antara klub dengan pemain dan pelatih. Jika kompetisi akan digulirkan Oktober nanti, Sriwijaya FC rencananya akan memanggil kembali pemain dan pelatih pada bulan Agustus. Sriwijaya FC juga tetap akan menggunakan jasa pemain dan pelatih yang sejak awal menjalin kontrak Sriwijaya FC. Pemain kita yang selama ini ada, tetap kita panggil pada saat bulan 7 atau bulan 8 kita panggil pemain untuk persiapan. Artinya kita tidak akan gaji pemain itu dari bulan Juni sampai bulan 8. Karena kontrak kita dengan pemain, DP sudah kita kasih, artinya pemainnya itu tinggal begitu masuk untuk bekerja, bulan depan kita gaji seperti biasa. Kompetisi Liga 2 rencananya kembali akan digulirkan Oktober mendatang dengan format home turnamen. Klub peserta Liga 2 akan dibagi 4 grup penyisihan dengan total 6 klub per grupnya. Tim survei KONI Sumsel memeriksa organ Komunik Ulu untuk kesiapannya sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13. Ada 13 cabang olahraga yang dipertandingkan di kabupaten itu di Porprov 2021 nanti. Terkait kesiapannya sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov 2021, KONI Oku memastikan 13 venue cabur sudah siap, namun akan ada sedikit perbaikan di beberapa venue. Kalau kendala venue, mudah-mudahan tidak terlalu signifikan ya. Artinya kita memang sudah disiapkan dari pemerintah yang terdahulu sampai saat ini kan. Paling tidak kendala kita itu adalah masalah SDM. Mungkin nanti mulai wasit segala macam duri dan kekurangan kami di sana. Apakah turun nanti dari provinsi untuk mengadakan dari cabur, Pemprov untuk mengadakan pelatihan wasit maupun juri maupun lain-lainnya. KONI Oku berharap tidak ada pengurangan jumlah cabur yang dipertandingkan nanti. Namun jika ada penambahan, Oku tetap siap. Ini adalah sebagian dari latihan atlet Paralimpians Indonesia yang dikirim melalui media sosial. Lewat video serta fasilitas konferensi daring, para pelatih memantau anak didiknya. Pandemi COVID-19 membuat pelatnas di Solo dibubarkan untuk sementara. Para atlet pun kembali ke rumah masing-masing namun diminta terus berlatih mandiri. Mereka berlatih dengan menu yang sudah disusun oleh tim pelatih sebelumnya. Untuk menjaga kondisi serta kemampuan, para atlet diminta serius berlatih mandiri, serta melaporkan hasilnya secara rutin. Ada prosedur pemantauan yang sudah dibuat oleh tim NPC Indonesia. Pelatnas daring ini kan merupakan suatu bentuk pelatihan yang baru. Jadi kendala di awal-awal itu kemudian dikombinasi dengan kondisi disabilitas atlet, itu kendalanya juga macam-macam. Jadi ada yang kendalanya geografis, kesulitan sinyal, ada juga yang kendala waktu karena memang waktu Indonesia Timur dengan waktu Indonesia Barat juga berbeda, tapi itu akhirnya bisa kita selesaikan satu-satu. Jadi gimana supaya atlet ini familiar dengan program daring, kemudian mereka harus menyesuaikan program pelatnasnya dengan apa yang mereka miliki. Untuk anggaran, NPC Indonesia sudah berkonsultasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pelatnas daring membutuhkan dana terutama untuk pengadaan kuota internet. Dana yang digunakan merupakan anggaran sisa pelatnas yang tidak terpakai. Anggaran ini anggaran sisa pelatnas yang tidak terpakai. Ini jadi perintah Menpora seperti itu. Pakai aja anggarannya, gunakan untuk latihan daring. Walaupun pelatnas dilakukan secara daring, tetapi kemampuan atlet diharapkan tetap terjaga. Kendala seperti sinyal internet serta perbedaan waktu antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur masih bisa diatasi. NPC Indonesia akan rutin memantau kondisi atlet termasuk jika ada yang cedera atau kurang fit saat latihan.